Terima kasih masih bersama kami. Kita telah sampai di segmen penghujung Lunch Talk hari ini. Pemirsa, tadi kita sudah sedang bertanya ya sama Aero, pernah nggak mengalami losing streak atau satu season di mana kurang bagus gitu pemeringkatannya dalam kompetisi jet ski-nya, dan apa yang dilakukan pada saat itu? Itu pernah banget, 2012. Itu benar-benar nggak dapet apa-apa. 12 rounds, 12 seri. Itu cuman kalau nggak salah dapet piala 1 cuman. Itu pun kelima. Jadi itu benar-benar nggak naik podium. Gimana dong rasanya tuh pasti ngelihat yang lain-lain juara begitu? Ya marah nggak bisa, mau ngapain juga marah. Kalah ya udah, itu for me it's part of my career, part of my journey. Jadi kayak ya orang kan kita semakin apa ya, punya pengalaman yang jelek gitu kan juga, jadi kayak lebih tebel thick skin untuk bisa go forward. Jadi waktu itu cuma pikirnya ya it's not my year, it's not my race, every race is not my race. Terus abis itu at the end of the year it's not my year, but I'll do better. Terus tahun depannya langsung juara dunia. Oke. Tapi pemikiran itu datang dari dalam diri sendiri, itu atau bener-bener mungkin orang tua yang menyemangati? Enggak, dia cuma bilang kayak ya udah nggak apa-apa. Paling cuma bilang gitu, mau ngapain lagi mereka juga. Cuman kan kayak maksudnya I train every day untuk balapan apa semua. Terus jet ski, jadi semua tuh masalah di jet ski waktu itu kan, technical problem. Jadi sempat yang udah ke satu, terus last lap mogok, last belokan terakhir mogok. Itu nyebelin banget, kayak yang tinggal lurus berapa puluh meter lagi finish terus mogok. Very technical ya. Ya jadi ya I can't do anything. Itu kan faktor lucknya mungkin juga. It's good experience for myself Itu juga. umur berapa waktu itu? Kalau nggak salah 15. 15 juga bisa ya? punya pemikiran itu di usia yang sangat belia, karena biasanya kalau udah usia remaja gitu kecewa ya, ngambeknya keluar udah aja gitu, nggak mau mungkin untuk beberapa waktu atau bahkan sport itu dulu. Atau gitu. bahkan waktu itu mungkin sempat lari ke hal-hal yang tidak baik begitu kan? waktu itu pas kayak gitu akhirnya ya jadi gila nge-gym aja, langsung nge-gym tiap hari, ke gym, olahraganya nge-gym, paling lari bisa sampai 15 kilo sehari. Nah ini positif banget nih outputnya, kayak tadi taruhan nilai. Aduh, gila ya begitu ya. Nah kalau misalnya Bu Ciska, ketika misalnya tadi bukan mengatakan bahwa disupport lagi supaya dia tidak boleh down, bahwa dia harus terima ada saat dimana dia kalah, di saat dia menang. Tapi untuk usia 15 tahun begitu, mereka bisa menerima konsep seperti itu? Iya, pelan-pelan dikasih tahu gitu. Dikasih tahu pelan-pelan. Kan juara-juara juga belum tentu kan begitu main dia langsung juara. Ada prosesnya seperti tadi Aero kan juga begitu kan, sempat kalah dan lain sebagainya. Ya agak lebih lama lah untuk membangkitkan semangat dia gitu ya, tapi bisa juga. Oke. Nah mungkin nih terakhir Bu, sebelum kita tutup dialog, ada nggak tips yang paling utama yang mungkin bisa diterapkan oleh setiap orang tua ya, karena saya juga orang tua nih ya, anaknya masih kecil tapi mungkin belum telat untuk belajar dari ibu begitu. Kalau menurut saya, bukalah pintu kesempatan sebanyak-banyaknya buat anak kita mencoba segala hal baru yang dia belum ketahui sebelumnya, karena dengan begitu dia akan mempelajari hal baru dan akan mempunyai satu kegiatan yang mungkin bisa dijadikan andalan dia di dalam melakukan waktu luangnya ya. Menurut Saya ada buka satu pertanyaan kesempatan. terakhir buat Ibu Siska. Ini kan nampaknya kegiatan yang cukup full time ya untuk menunggui semua kegiatan Christopher, baik akademis maupun luar sekolah dengan hobinya yang banyak. Ibu Siska sendiri perlu nggak ada me time-nya kapan gitu buat Ibu Siska sendiri? Saya kan kerja. Kerja itu juga buat saya waktu untuk enjoy ya. Kerja itu kan sambil enjoy. Jadi me time saya nggak terbatas harus khusus sendiri. waktu, enggak juga, dengan teman-teman juga sudah merupakan me time saya. Oke, baik. Kita pertanyaan terakhir nih terakhir buat buat Aero, target tahun ini bagaimana, atau mungkin yang akan datang yang paling dekat? Target setiap balap ya juara pasti. Jadi target tahun ini jadi juara dunia lagi. Karena kalau kita target kita misalnya top 5, ntar kita missed jadi top 6, jadi ke-6, ke-7. Jadi kalau target selalu satu, supaya kalau kita miss kedua, ketiga. Kita target ketiga, kita miss ke-4, ke-5. Jadi for me, karena nggak diingat juga yang kedua kan. Setelah orang ingat yang pertama. Jadi ya, why not be the best? Berapa lama rencananya Aero mau menekuni bidang jet ski ini? Selama yang I'll go with the dibolehkan flow ya? kalau itu. Kalau itu I'll go with the flow, karena
Sampai sekarang pun jet ski masih ada yang 42 tahun masih ada yang di pro, masih jago soalnya. Baik, masih panjang ya perjalanan dan kesempatannya. perjalanannya. Iya. Karena beberapa cabang olahraga lain kan punya usia untuk Iya. atlet yang lebih pendek seperti itu. Karena jet ski abis pro kita ada kelas veteran sama kelas masters. Jadi sebenarnya ya I won't go there. Tapi ya it's Dan a long- menciptakan dan bibit-bibit aero-aero yang baru di Indonesia. Iya, sekarang mungkin ya. aku udah mulai ngelatih juga di sini. Banyak minatnya? Ada beberapa orang kayak sekarang sih ngelatih kayak sekitar 8-10 orang gitu. Berarti cukup diminati ya. Ada Bagaimana? tips nggak untuk remaja di luar sana yang kemudian ingin juga berprestasi di luar bidang akademik dan bisa berhasil? Harus ya disiplin, you know your limit. Jadi disiplin diri sendiri. Try to go above your limit. If you know your limit, try to go above it. Break your limit supaya push your limit lagi. Terus harus commit. Kalau kita udah milih misalnya career apa, commit, terus disiplin sama itu. Terus pasti you will sacrifice your time dan mungkin hang out teman-teman pasti ada. Jadi ya paling penting sih commit sama disiplin. Sama disiplin. Disiplin dan komitmen. Itu Vale mungkin yang bisa dipetik dari dialog kita hari ini ya. Terima kasih Aero juga Bu Siska Thank you. sudah berbagi bersama kami siang hari ini. Pemirsa dan demikian kami tutup dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirim informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Iya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Valerina Daniel. Saya Amanda Cininta, terima kasih. Sampai jumpa.